Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Doa adalah napas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa, baik secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 berbunyi, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita di dalam doa dan pujian. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba
berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 68 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dilanjutkan dengan ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Kita baca secara litani. Mazmur 68 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dilanjutkan dengan ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergonjanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Ayat yang ke-32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaka. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Bacaan kedua di minggu pagi ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14, dilanjutkan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Menderita sebagai Kristen.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dilanjutkan 1 Petrus 5 ayat 6-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah kesaksian Injil menurut Yohanes. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita seringkali menyebut bahwa doa adalah nafas hidup bagi orang beriman. Berarti kalau kita tidak bernafas, kita akan mati. Sama seperti kalau kita tidak berdoa, jiwa kita akan menjadi kering dan layu. Mari sekarang kita melihat kepada diri kita sendiri. Di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita masing-masing, apakah kita konsisten dengan jam-jam doa kita? Apakah kita menyediakan waktu dan hati kita untuk berkomunikasi dengan Allah? Atau malah kita melupakan jam-jam doa kita, menjadikan kita jauh dengan Allah. Kalau saat ini kita merasakan jiwa kita kering, layu, hampa, bersegeralah untuk datang kepada Tuhan. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita diajak untuk mengingat kembali bahwa doa adalah nafas hidup setiap orang beriman. Doa juga menjadi daya, kekuatan yang menjadikan setiap kita hidup, setiap kita menjalani hidup dengan bergairah, dan kehidupan kita menjadi berdaya guna. Kita diharapkan mau dan dapat menghidupi doa secara sungguh-sungguh, bukan sekedar rutinitas belaka. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, melalui bacaan leksionari kita pada saat ini, kita belajar beberapa hal. Kematian Tuhan Yesus menjadi suatu peristiwa yang sangat memukul para murid pada waktu itu. Setelah Tuhan Yesus bangkit, para murid bersuka cita, menjadikan harapan baru bagi mereka. Dan itu nyata, bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ketika para murid menyampaikan satu pernyataan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Akan tetapi, apa yang dinyatakan oleh para murid itu bukan kehendak Tuhan. Jawaban Tuhan Yesus tentang pemulihan kerajaan Israel tidak sesuai dengan apa yang para murid harapkan. Jelas bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Dan sekali lagi, mereka harus menghadapi kenyataan untuk berpisah dengan Sang Guru, berpisah selama-lamanya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi peristiwa kedua yang begitu mengguncangkan pondasi iman para murid. Namun sekaligus menggetarkan iman mereka
untuk semakin mengenal, semakin percaya kepada Sang Guru dan Tuhan mereka. Pada akhirnya, mereka dikuatkan melalui janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka bahkan diutus untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mungkin pada waktu itu mereka belum bisa memahami apa yang harus mereka lakukan. Mereka pun juga masih dalam kebingungan. Bahkan pengutusan tersebut sangat mengagetkan mereka. Terlebih setelah Tuhan Yesus mengucapkannya, Tuhan Yesus kemudian naik ke surga. Di tengah situasi yang seperti ini, malaikat Tuhan menghibur mereka dan menyampaikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Sesudah itu, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Para murid bersama Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus berdoa bersama karena kebutuhan yang sama untuk mencari kekuatan setelah peristiwa demi peristiwa yang mereka hadapi, suatu peristiwa yang berat, peristiwa yang besar yang bertubi-tubi mereka alami. Mereka juga ingin tahu dengan gamblang melalui doa, melalui permenungan, apa yang sebetulnya terjadi. Apa yang sebetulnya menjadi kehendak Allah. Dan semuanya itu mereka cari dengan cara berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita pun belajar dari situasi jemaat yang diasuh oleh Rasul Petrus. Jemaat yang menjadi alamat surat dari 1 Petrus yang kita baca pada saat ini. Pada waktu itu sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan. Dan melalui surat yang ditulis oleh Petrus, Petrus mengajak sekaligus menasehatkan kepada jemaat. Yang pertama, agar jemaat tetap bersuka cita, bergembira karena Roh Allah ada pada mereka. Bisa kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Yang kedua, Petrus mengajak jemaat untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Petrus pun mengajak jemaat untuk dapat menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memelihara hidup mereka. Dalam ayat yang ke-7. Dan yang keempat, Petrus mengajak jemaat untuk tetap sadar dan berjaga-jaga. Karena ada banyak godaan bahkan ancaman yang bisa menelan jemaat. Dalam ayat yang ke-8. Yang kelima, Petrus mengajak supaya jemaat melawan semua godaan itu dengan iman yang teguh. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 9. Dan yang keenam, Petrus mengajak supaya jemaat menghayati banyak orang yang juga mengalami seperti apa yang tengah mereka alami. Hal itu disampaikan untuk membangkitkan semangat jemaat dalam menghadapi
tantangan dan ancaman, bahwa dalam setiap tantangan dan ancaman sejatinya mereka tidak sendiri. Ada kuasa yang besar, yaitu kuasa Tuhan yang akan melindungi dan menolong mereka, memampukan mereka untuk dapat melalui setiap ancaman dan tantangan yang datang. Di tengah kondisi seperti itu, doa berkat dinaikkan untuk jemaat, yaitu agar jemaat dilengkapi, jemaat diteguhkan, jemaat dikuatkan dan dikokohkan oleh Allah. Allah adalah sumber segala kasih karunia, seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-10. Jemaat diajak untuk menghayati bahwa Allah tidak hanya sumber segala kasih karunia, namun juga Ia yang empunya kuasa. Dalam ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, melalui bacaan Injil, kita pun melihat, kita dapat memahami bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada para murid dan juga kepada kita sekalian tentang pentingnya berdoa. Ia berdoa agar para murid yang adalah milik Allah itu diperlengkapi untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, untuk dapat tahan dengan penderitaan yang akan mereka hadapi. Mereka akan dicerai-beraikan dan akan menghadapi satu penderitaan yang berat. Seperti yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 32 sampai dengan 33. Kita baca sebelum perikop Yohanes 17. Dan melalui perikop Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, kita bisa melihat di sana bagaimana satu bentuk doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus yang berbentuk dialog. Ada dialog terkait dengan identitas dan relasi personal Tuhan Yesus dengan Sang Bapa. Bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan ada dialog terkait relasi Bapa dengan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya yang disebut adalah miliknya. Dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, mari kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog personal kita dengan Tuhan. Juga dialog yang terkait dengan identitas diri serta relasi kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan kepada kita. Sahabat kita, rekan sepelayanan kita, keluarga kita, siapapun mereka yang kita kenal, siapapun yang tengah memiliki pergumulan, siapapun yang kemudian kita fokus untuk dapat mendoakan keadaan mereka. Dalam doanya, Yesus meminta kepada Sang Bapa agar berkenan memelihara para pengikutnya, karena Ia tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 11. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, doa adalah permohonan yang tertuju kepada Allah dengan kerelaan
dan keberserahan percaya bahwa Allah yang empunya kuasa. Doa menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai-bagai kenyataan kehidupan. Terkhusus dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita semua tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ataukah memang tatanan dunia tengah dibaharui, tatanan dunia diubahkan. Kita serba tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah ke depan kita terus dalam kondisi seperti ini? Dengan doa kita beroleh kekuatan. Dengan doa kita memiliki keberanian untuk melangkah. Dengan doa kita mengimani bahwa Allah pasti akan meluputkan kita dari segala macam mara bahaya. Seperti kata pemazmur, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan akan selalu memberi pertolongan dan perlindungan bagi mereka yang membutuhkannya. Seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 68 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Jadi, betapapun hidup kita dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa, disertai tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang begitu kompleks. Namun marilah kita menghidupi doa kita dengan sungguh-sungguh, karena doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Doa merupakan oase di tengah padang pasir yang gersang. Doa merupakan sumber air yang tidak pernah kering, yang akan terus menyegarkan hidup kita. Meski ada banyak tantangan yang menjadikan kita kecewa, sakit hati, marah, terombang-ambing dalam keputusasaan, doa menjadikan kita dipulihkan oleh Tuhan. Doa menjadikan hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui relasi kita yang intim dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, oleh sebab itu mulai dari sekarang mari kita bersama berkomitmen untuk bersungguh-sungguh menjalani kehidupan doa kita sebagai nafas hidup. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif, inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dengan doa, kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup itu. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita merasa-rasakan firman Tuhan yang kita terima dalam saat hening.
Mari kita bersatu hati di dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur sapaan sabdamu pagi hari ini. Mampukanlah kami menghidupi doa kami sebagai nafas hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi gelora kehidupan dalam rupa-rupanya. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan mereka yang terbaring karena sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan. Mereka yang renta dan rapuh secara fisik karena usia, Tuhan meneguhkan dan memberikan ketentraman batin. Mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, Tuhan topang agar mampu berjuang hingga beroleh kemenangan. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang putus asa, Tuhan beri pengharapan. Mereka yang sedang kalut hatinya, Tuhan beri ketenangan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan gereja milik-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Berilah kami kemampuan untuk menyiapkan pelayanan yang kreatif dan inovatif, sehingga anak-anak-Mu terpelihara imannya. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami dengan kuasa-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, buatlah kami bertahan untuk hidup dan terus berkarya demi kemajuan bangsa dan negara kami. Kami pun menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan kuasa-Mu. Selidikilah hati dan batin kami, dan inilah keadaan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berkaryalah atas kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi rupa-rupa kehidupan yang akan kami jalani. Apapun itu, kami kuat oleh karena kuasa Tuhan. Dan inilah seru doa kami yang kami serahkan dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 280, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra yang kenyang, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh bab 29 ayat 13 dan 14. 1 Tawarikh bab 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa yang Maha Suci, yang berada di surga, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Bapa berikan pada pagi ini. Kami masih bisa memuliakan Bapa lewat ibadah pagi ini. Bapa yang terkasih, pada ibadah pagi ini, ringankanlah tangan kami untuk mengucap syukur melalui persembahan. Karena begitu banyak berkat yang telah kami terima, sehingga bisa untuk membantu mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Bapa, walaupun persembahan yang kami haturkan tidak seberapa, terimalah dan sucikanlah. Begitu juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berilah tanggung jawab dan kejujuran, sehingga bisa menjadi sarana kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, dalam ibadah pagi ini tentu ada kekurangan dan kesalahan. Kami percaya Bapa akan melengkapi dan mengampuni. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan berkati. Bapa,
Semua doa dan permohonan kami naikkan dengan beralaskan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadah ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Tuhan Allah beserta